Apa yang berbeda dari kedua foto tersebut? Di pembelajaran kita Sejak masa pandemi, semua tampak berbeda. Kami sudah tidak lagi bisa mendengar suara tawa dan keceriaan pagi anak-anak. Terselip di dalam hati kami, mampukah kami untuk terus membawa keceriaan bagi mereka selama mereka belajar dari rumah? Jika kita terus belajar. Ini adalah tantangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Puspitasari dari kelompok bermain Intense School, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Menghadapi masa pandemi COVID-19 hingga masuk masa adaptasi kebiasaan baru bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Di tengah perjalanannya, kita akan menemukan banyak sekali masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, lembaga kami memilih untuk gulung tikar. Eits, tunggu dulu. Gulung tikar yang kami maksud bukanlah konotasi dari makna yang sebenarnya, melainkan merupakan strategi pengelolaan PAUD masa pandemi yang kita lakukan dalam 2 tahapan, yakni gulung dan tikar. Dalam memulai merencanakan pengelolaan PAUD di masa pandemi, tidak akan lepas dari kesiapan lembaga dalam pengalian data. Maka G. Gunakan analisa berbasis data. Analisa berbasis data ini kita fungsikan untuk mengetahui media pembelajaran apa yang tepat kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh dan bagaimana kesiapan orang tua dalam pendampingan pembelajaran anak. Langkah selanjutnya adalah U. Uraikan kebutuhan anak. Selama masa pembelajaran jarak jauh, anak tetap membutuhkan kebutuhan ASI, asuh, dan asah. Oleh karena itu, penting sekali kita menyiapkan media pembelajaran dan aktivitas belajar yang tepat untuk anak. Juga tugas yang efektif dan efisien diberikan kepada anak. Barulah kita L, lakukan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini meliputi penyusunan RPPM/RPPH, pembuatan jadwal aktivitas mingguan, lembar evaluasi kegiatan aktivitas belajar anak, dan panduan pendampingan orang tua. Dalam pelaksanaannya, aktivitas pembelajaran anak selama PJJ membutuhkan pendampingan orang tua terhadap pengumpulan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, U. Upayakan umpan balik terhadap hasil pembelajaran selama belajar dari rumah. Hasil ini berupa penilaian dan bagaimana cara kita untuk memberikan apresiasi terhadap hasil belajar anak, serta bagaimana kita memberikan motivasi kepada orang tua untuk terus bisa melakukan pendampingan selama belajar dari rumah. Dalam pelaksanaannya, kita tidak lepas dari kesulitan yang dihadapi oleh orang tua selama pendampingan belajar anak. Oleh karena itu, lakukan N, negosiasi kesulitan yang dihadapi oleh orang tua. Bagaimana lembaga memberikan solusi yang tepat untuk orang tua bisa berkonsultasi, dan apabila diperlukan, lakukan kunjungan rumah. Titik jenuh selama melaksanakan PJJ tidak dapat kita tolak. Oleh karena itu, G. Gunakan gagasan yang inovatif dan kreatif. Bagaimana lembaga mengelola bentuk pembelajaran selama 1 minggu dengan aktivitas-aktivitas baru seperti aktivitas minggu bercerita, aktivitas minggu challenge, dan aktivitas minggu kreasi. Apabila kita sudah menyelesaikan tahapan yang pertama, maka seorang pengelola wajib melakukan tahapan yang kedua, yaitu tikar. Kita bisa memulai dari T. Tingkatkan kompetensi SDM. Kompetensi SDM yang dimaksud adalah bagaimana kita memberikan pendampingan kepada seorang guru untuk bisa membuat metode pembelajaran yang inovatif dan bagaimana seorang guru menguasai proses pembuatan video pembelajaran, penggunaan aplikasi Google Form, dan bagaimana akses pembelajaran melalui ruang Zoom Meeting. Di samping itu, selama PJJ, penting sekali lembaga melakukan I, inovasi dalam pengembangan pembelajaran.
Pengembangan pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran berbasis life skill, pembelajaran berbasis problem solving, dan pembelajaran berbasis literasi. Selain berinovasi, seorang pendidik diharapkan kreatif dalam berkarya. Kreatif dalam berkarya ini meliputi bagaimana seorang pendidik bisa membuat bahan belajar mandiri, bisa menggunakan bahan belajar berbasis barang-barang bekas layak pakai, dan bagaimana membuat bahan belajar yang tersedia dari bahan-bahan yang ada di rumah. Dan tentunya tidak mudah bagi seorang pendidik dalam melaksanakan PJJ selama pandemi. Maka diharapkan seorang pendidik mampu amanah dalam mengemban tugasnya. Terakhir, hal yang sangat penting adalah adanya relasi yang berkelanjutan. Relasi yang berkelanjutan dimaksudkan adalah bagaimana seorang pengelola mampu menjalankan kerjasama yang baik, baik itu bersama orang tua maupun bersama guru. Lalu, apa kata mereka? Sehingga lebih bisa memahami karakter anak sendiri dan menjadi orang tua yang kreatif. Terima kasih Intens School yang telah menjadikan kami sebagai orang tua yang hebat. Sebuah musibah bisa menjadi masalah ataupun menjadi anugerah. Meskipun itu susah, pasti akan selalu ada celah. Kita tidak akan pernah belajar jika kita hanya pasrah, terlebih lagi menyerah. Mari berinovasi, wujudkan merdeka belajar untuk Indonesia yang lebih cerah. Salam inspirasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.